Paus Leo ke-14 mengejutkan para klerus Katolik dengan kata-katanya yang radikal hari ini, membuat gereja menjadi terpecah. Benar-benar hari yang bersejarah dan penuh gejolak. Energinya terasa menular di lapangan Santo Petrus. Tidak ada yang menduganya. Tidak para uskup, tidak para teolog, bahkan tidak media. Tapi ketika Paus Leo ke-14 berjalan menuju mikrofon itu, berhenti sejenak, dan mengucapkan hanya beberapa kata, seluruh dunia Katolik seolah terbakar. Ia tidak berbisik. Ia tidak berputar-putar. Ia menyatakan sesuatu yang begitu berani, begitu tak tergoyahkan, sehingga dalam hitungan jam, Vatikan masuk ke mode krisis. Dan apa yang ia katakan, tergantung siapa yang Anda tanya, adalah keberanian ilahi, atau sabotase spiritual. Ini bukan memo bocoran atau dokumen paus yang penuh teka-teki. Ini adalah pernyataan langsung yang sejelas kaca. Gereja, kata Paus Leo, tidak ada untuk mencerminkan masyarakat. Gereja ada untuk menghadapinya. Kalimat itu memantul ke ruang redaksi, keosesan, dan meja makan. Bagi sebagian orang, itu adalah nafas kebenaran yang telah lama ditunggu. Bagi yang lain, itu adalah pengkhianatan terhadap kemajuan zaman. Tapi yang terjadi setelah itu membuat badai awal terlihat seperti percikan api. Paus Leo belum selesai. Ia menggandakan keberaniannya. Dan apa yang ia katakan berikutnya membuat jutaan orang tertegun, marah, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, benar-benar terbangun. Jadi sebelum Anda menggulir layar atau mengabaikan ini sebagai kontroversi agama lain, berhentilah sejenak, karena ini bukan hanya tentang satu paus, satu pidato, atau satu gereja. Ini tentang kebenaran. Dan apa yang terjadi ketika seseorang cukup berani untuk mengatakannya dengan lantang. Jika Anda percaya dunia butuh sedikit lebih banyak keberanian dan sedikit kompromi, luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini, tinggalkan komentar, dan berlangganan. Ini baru permulaan. Mari kita masuk ke momen ketika keheningan berakhir dan api dinyalakan. Itu seharusnya menjadi pidato biasa, pertemuan antara para pendidik dan rohaniwan, jenis acara yang biasanya datang dan pergi tanpa jadi berita utama. Tapi Paus Leo berjalan ke podium, membiarkan keheningan menggantung di udara, lalu mengatakan sesuatu yang tidak berani dikatakan paus manapun dalam ingatan baru-baru ini. Ia menuduh gereja itu sendiri, para pemimpinnya, budayanya, arahnya, telah kehilangan jalannya. Ia mengatakannya dengan gamblang. Para klerus, katanya, telah menukar rasa hormat dengan relevansi. Mereka lebih peduli pada popularitas daripada pada kemurnian. Mereka telah memilih kenyamanan daripada salib, dan dengan melakukan itu, mereka telah mengkhianati bukan hanya gereja, tetapi jiwa dari gereja itu sendiri. Reaksi terjadi seketika. Para teolog liberal buru-buru mengetik bantahan panjang penuh kehati-hatian dan retorika. Para uskup mengeluarkan klarifikasi samar yang mengatakan segalanya dan sekaligus tidak mengatakan apa-apa. Tapi Paus Leo, dia tidak mundur. Ia justru maju lebih jauh. Ia menyudah hierarki gereja membiarkan aman membesak di bawah lapisan kapitutan politik. Ia menggambarkan bagaimana gereja-gereja telah menjadi tempat yang lembek dan disterilkan, di mana kebenaran keras hanya dibisikkan atau diabaikan. Dan ia tidak berbicara dalam teka-teki atau jargon teologis. Ia berbicara seperti seorang pria yang telah menahan api ini terlalu lama dan akhirnya membiarkannya keluar, lalu datanglah ledakan besarnya. Paus Leo mengarahkan apinya ke inti budaya modern, identitas. Bukan hanya gender atau politik, tapi ide yang lebih dalam tentang siapa kita sebagai manusia. Ia memperingatkan bahwa ketika kebenaran menjadi subjektif, maka martabat manusia menjadi bisa dibuang. Dan dalam satu momen yang membuat seluruh ruangan terdiam, ia menyatakan, tidak ada 1000 kebenaran. Ada satu, dan dia memiliki nama, Yesus Kristus. Sebagian orang berdiri dan bertepuk tangan, yang lain keluar dari ruangan, tapi tak seorang pun, benar-benar tak satu pun, yang tidak tergerak. Yang paling mengguncang orang bukan hanya pesannya, tapi cara penyampaiannya. Paus Leo tidak marah. Ia tidak dramatis. Ia tenang, mantap, dan sangat yakin. Seperti seorang pria yang telah memendam api ini di dadanya selama bertahun-tahun dan akhirnya membiarkannya menyala. Dan nyala api berikutnya. Ia lemparkan langsung ke depan pintu gereja. Ia berkata terlalu banyak gereja telah menjadi tidak lebih dari ruang santai spiritual, lantai yang mengilap, penyambut yang tersenyum, khotbah lembut yang tidak pernah menantang, tidak pernah menyinggung, dan tidak pernah berani menuntut apapun dari jiwa. Ia berkata ketika imam lebih takut mengecewakan jemaatnya daripada gagal menjalankan panggilannya, maka mereka sudah menyerah. Bahkan ia berkata, dan kalimat ini menyebar seperti api,
Jika salib itu menyinggung, maka kita akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Itu adalah momen ketika banyak orang sadar bahwa ini bukan sekadar koreksi. Ini adalah deklarasi perang. Bukan terhadap orang, bukan terhadap kelompok, tapi terhadap kepuasan diri yang telah menginfeksi gereja seperti racun. Perlahan, ia tidak mencari tepuk tangan. Ia menginginkan kebangkitan. Dan ia tidak hanya berbicara kepada para klerus. Ia menatap langsung ke para pendidik Katolik. Ia mengatakan kepada mereka untuk berhenti meminta maaf atas iman, berhenti mengencerkannya agar sesuai dengan setiap ruang kelas dan kurikulum. Kita tidak dipanggil untuk menciptakan kenyamanan. Katanya, kita dipanggil untuk membentuk orang-orang kudus. Seolah-olah seseorang mengambil puluhan tahun slogan samar yang membuat nyaman dan membakarnya. Selama bertahun-tahun, banyak yang bertanya-tanya kemana keberanian itu pergi. Mengapa gereja menjadi diam sementara dunia menjadi lebih keras? Paus Leo menjawab pertanyaan itu bukan dengan teori, tapi dengan api. Dan ketika ruangan itu mengira puncak kejutan telah tercapai, ia mengucapkan kalimat yang mengubah bisikan menjadi kemarahan besar. Ia menatap sekeliling ruangan penuh uskup dan kardinal. Dan dengan suara yang tak bergetar sedikit pun, Paus Leo berkata, keheninganmu bukanlah netralitas. Itu adalah pengkhianatan. Anda bisa merasakan udara berubah. Bukan kiasan, itu. Pukulan langsung. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa bersembunyi. Konfrontasi langsung terhadap kepemimpinan gereja di depan dunia. Selama beberapa dekade, para pemimpin telah menghindari ajaran-ajaran keras. Mereka mengaburkan batasan, melembutkan kebenaran, dan tetap diam atas nama dialog dan diplomasi. Tapi Paus Leo tidak tertarik pada diplomasi. Ia tertarik pada kasihan. Dan dengan satu kalimat itu, ia menembus dekade kabut. Seorang uskup agung dilaporkan meninggalkan ruangan. Yang lain tertangkap kamera tampak seperti tanah telah runtuh dari bawahnya. Tapi Paus Leo tidak goyah. Ia berdiri seperti seorang pria yang telah mempersiapkan seluruh hidupnya untuk momen itu. Apa yang terjadi setelahnya adalah kekacauan. Beberapa media Katolik menuduhnya telah membatalkan bertahun-tahun upaya pastoral. Yang lain memujinya sebagai suara kejelasan sejati pertama dalam satu generasi. Tapi kejutan sebenarnya bukan dari para kardinal atau para komentator. Itu datang dari umat Katolik biasa, mereka yang duduk di bangku gereja. Mereka berdiri. Mereka bertepuk tangan. Mereka berkata, akhirnya. Akhirnya, ada seseorang yang cukup berani mengatakan apa yang telah kami pikirkan selama bertahun-tahun. Bahwa iman mereka bukanlah sesuatu yang usang. Bahwa gereja tidak perlu menyesuaikan diri dengan budaya. Gereja perlu berdiri terpisah dari budaya itu. Karena apa gunanya garam jika kehilangan rasa? Apa gunanya terang jika bersembunyi di balik? Cerai persetujuan budaya? Paus Leo tidak mencoba untuk disukai. Ia mencoba menyalakan jalan kembali ke sesuatu yang hampir kita lupakan. Jenis kebenaran yang menuntut sesuatu dari kita. Dan itulah yang membuat momen ini berbeda. Paus Leo tidak hanya berbicara kepada gereja. Ia berbicara kepada setiap institusi yang telah menukar keberanian dengan citra merek. Setiap sekolah yang meninggalkan nilai demi diterima. Setiap keluarga yang takut mengatakan apa yang paling penting. Kata-katanya menjangkau jauh melampaui Roma karena kata-kata itu menyentuh sesuatu yang universal, kerinduan akan kebenaran di dunia yang tenggelam dalam kebisingan. Ia tidak sedang menulis ulang doktrin. Ia sedang menggali kembali doktrin itu dari debu, membersihkannya, dan menempatkannya kembali di tempat yang selalu menjadi tempatnya, di depan dan di tengah. Dan dengan melakukan itu, ia mengingatkan orang-orang akan sesuatu yang bahkan tidak mereka sadari telah hilang, kepastian, keyakinan, kejelasan. Beberapa orang menyebutnya sembrono. Yang lain menyebutnya awal dari sebuah revolusi. Tapi apapun itu tak bisa diabaikan. Pernyataan Paus Leo tidak hanya menantang para uskup. Itu menantang setiap orang yang mengaku mengikuti kebenaran. Karena ketika ia berkata bahwa kebenaran tidak menyesuaikan diri dengan kita, kitalah yang harus menyesuaikan diri dengannya, ia tidak hanya berbicara kepada para teolog. Ia sedang berbicara kepada Anda dan saya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan apa yang dikatakan Paus Leo. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan tentang hal itu? Akankah kita mengabaikannya sebagai sekadar berita viral lainnya? Atau akankah kita berhenti sejenak dan merenung? Karena apakah Anda setuju dengannya atau tidak, satu hal tak bisa disangkal, Paus Leo ke-14 tidak maju untuk menjadi populer. Ia maju untuk menjadi setia. Dan di dunia yang kecanduan kompromi, hanya itu saja sudah merupakan revolusi. Jadi, menurut Anda bagaimana?
Apakah Paus Leo telah melangkah terlalu jauh atau justru akhirnya cukup jauh? Apakah ini koreksi arah yang sangat dibutuhkan gereja, atau langkah mundur menuju konflik? Tinggalkan pemikiran Anda di komentar dan mari kita bahas. Dan jika Anda menginginkan lebih banyak kebenaran dengan kejelasan dan keyakinan, berlanggananlah sekarang karena percakapan ini baru saja dimulai.